Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mulai pembelajaran IPS, yaitu pada tema 3 subtema 2, yaitu tentang sumber daya alam berupa hewan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita mulai pembelajaran IPS kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya raya, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui, baik berupa hewan ataupun tumbuhan ataupun barang tambang. Salah satu di antaranya kekayaan alam di Indonesia yaitu berupa hewan yang ada di darat yang dilindungi, yang terdapat di hutan, yaitu berupa kera, kemudian ada juga jerapah yang sangat dilindungi karena hampir punah, kemudian harimau yang merupakan binatang buas, yang juga gajah, kemudian ada juga badak, ya, kemudian selanjutnya ada juga rusa, dan ada juga banteng. Hewan ini merupakan yaitu hewan cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah karena hampir punah, sehingga dimanfaatkan oleh manusia yaitu sebagai tempat rekreasi untuk mengetahui beberapa binatang cagar alam, dan juga banyak binatang darat yang lainnya yang dipelihara oleh masyarakat. Di antaranya yaitu ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada ayam, dan banyak binatang darat lagi yang lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu binatang yang ada di laut seperti ikan, kemudian yang ada di laut juga berupa udang, kemudian yang ada di laut juga berupa kura-kura, yang ada di laut juga berupa cumi-cumi, kemudian juga ada kepiting, dan semuanya itu bisa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga gurita dan banyak lagi yang lainnya. Hewan yang ada di laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain untuk konsumsi, juga digunakan sebagai hewan hias seperti ikan hias dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga sumber daya alam hewan unggas, artinya hewan yang bertelur. Biasanya yang dapat Pak Guru sebutkan di sini yaitu berupa burung. Nah, burung yang sejak zaman dahulu dimanfaatkan yaitu merpati untuk mengantar surat, kemudian elang, ada juga burung hantu, kemudian ada juga burung cendrawasih. Ada juga burung cendrawasih ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai binatang hias yang terdapat di Papua. Burung cendrawasih ini banyak terdapat yaitu di Papua. Di Papua terdapat banyak bermacam-macam burung cendrawasih. Ada burung cendrawasih kuning, ada burung cendrawasih biru, dan banyak lagi burung cendrawasih yang lain.
Nah, anak-anakku, itulah beberapa kekayaan bangsa Indonesia, yaitu berupa sumber daya alam hewan, dan sebenarnya banyak lagi sumber daya alam hewan yang tidak mampu Pak Guru sebutkan satu persatu, dan bahkan ada juga hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam, bisa hidup di air dan bisa juga hidup di darat, seperti contohnya yaitu kodok atau katak. Itu semua adalah sumber daya alam yang harus kita lestarikan, yang harus kita syukuri, karena sumber daya alam Indonesia yang kaya ini merupakan anugerah Allah yang harus kita syukuri, yaitu dengan cara memelihara atau menjaga habitatnya supaya terdapat keseimbangan hidup di alam semesta ini. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik, maka lestarikanlah sumber daya alam berupa hewan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ekosistem terjaga dengan baik. Artinya ekosistem akan hidup dengan seimbang. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sampai di sini dulu pembelajaran IPS kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat menikmati sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Guru akhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.